Selamat datang di Desa Sidomulyo, sebuah desa di Kecamatan Kaliauri, Kabupaten Rembang. Desa ini dikelilingi hamparan sawah hijau dengan potensi alam yang melimpah, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditangani bersama. Pertanian merupakan nadi kehidupan masyarakat Sidomulyo, namun sebagian besar petani masih bergantung pada pupuk kimia yang dapat merusak kesuburan tanah dan kualitas pangan apabila digunakan secara terus-menerus. Melihat kondisi ini, kami menghadirkan solusi berupa edukasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik cair atau POC dari bahan alami seperti limbah sayuran, kotoran ternak, hingga jeroan ikan. Prosesnya sederhana, namun hasilnya nyata. Tanah menjadi lebih sehat, tanaman subur, dan pangan yang dihasilkan lebih aman serta bergizi. Inilah langkah awal menuju pertanian berkelanjutan di Sidomulyo. Selain pertanian, ikan bandeng sebagai salah satu olahan khas menjadi bagian penting kehidupan warga desa Sidomulyo. Namun, kurangnya variasi olahan makanan membuat anak-anak muda bosan dan berisiko mempengaruhi asupan gizi. Untuk menangani masalah tersebut, kami menghadirkan demonstrasi diversifikasi olahan ikan. Kami mengajarkan cara membuat ekado, rolade, dan sosis ikan. Kreasi dalam mengolah ikan dapat membuat hidangan menjadi lebih menarik bagi anak-anak dan dapat meningkatkan selera makan serta memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi. Selain itu, kami juga menyelenggarakan edukasi pencegahan stunting berbasis produk olahan ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pola makan dengan gizi seimbang, khususnya konsumsi ikan sebagai sumber protein utama bagi tumbuh kembang anak. Kini, konsumsi ikan bukan lagi lauk sederhana, namun menjadi sajian sehat yang menggugah selera. Namun, di balik semua potensi desa itu, tidak akan berarti tanpa lingkungan yang bersih dan sehat. Sidomulyo pernah menghadapi masalah penumpukan sampah yang mencemari udara hingga mengganggu kesehatan warga. Solusi dari permasalahan tersebut datang melalui program Bank Sampah Sido Berkah yang digerakkan oleh BUMDes dengan dukungan penuh dari masyarakat sekitar. Warga diajak memilah sampah dari rumah, lalu menukar sampah bernilai jual yang berubah menjadi tambahan penghasilan. Hasilnya, lingkungan lebih bersih, kesehatan terjaga, dan lahir budaya baru, yaitu mengelola sampah sebagai aset berharga, bukan beban. Dengan langkah-langkah nyata di bidang pertanian, perikanan, dan lingkungan, Desa Sidomulyo kini bergerak menuju masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Berikut merupakan program kerja dari KKN kan. Saya mau bertanya Pak, terkait potensi apa sih yang dimiliki oleh Desa Sidomulyo ini? Kalau Desa Sidomulyo mempunyai potensi pertanian dan pangan itu ada dua kemungkinan, NT1 dan NT2. Selain itu mungkin Pak, misalkan atau UMKM yang ada di sini atau seperti apa? Itu ada UMKM di Desa Sidomulyo, Balin Resto, dan ada Balin di Crispy namanya itu di tengah-tengah Desa Sidomulyo. Tanya Pak, yang untuk permasalahan yang perlu ditangani di Desa Sidomulyo itu apa saja Pak? Permasalahan di Desa Sidomulyo itu anak kurang gizi. Anak kurang gizi di Desa Sidomulyo sekitar ada 5. Alhamdulillah kemarin sudah dibantu dari Mas dan Mbak KKN mempunyai program integrasi pengolahan ikan untuk membantu dari anak-anak yang kurang gizi supaya ditambah gizinya. Sampah itu sebagai utama. Alhamdulillah di Desa Sidomulyo sudah ada penanganan bank sampah Sido Berkah namanya, yang kemarin juga sudah dibantu dari Mas KKN dan Mbak KKN. Satu sudah masuk ke digitalisasi. Selamat datang di Desa Metese, Kecamatan Kaliauri, Kabupaten Rembang. Didirikan sejak era Mbah Singo Bongso,
Desa ini dikenal dengan potensi peternakan, perkebunan tembakau, dan bawang. Dengan luas wilayah kurang lebih 221,4 hektar, dengan penduduk kurang lebih 2.694 jiwa, dan terdiri dari 5 rukun warga dan 14 rukun tetangga. Setelah proses observasi dan pemetaan masalah, kenali kami, mahasiswa KKN tematik 128 Universitas Diponegoro, tim 2 Desa Metese, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, siap melangkah bersama warga. She took my fingers to her mouth, the kind of thing that makes you proud, that nothing else had ever worked out. And maybe I tried other things, but nothing can capture the sting of the venom she's gonna spit out right now. Kiss me on the mouth and love me like a sailor. When you get a taste and you tell Program kerja kami dirancang dari kebutuhan nyata masyarakat untuk memberi dampak nyata meski dalam waktu yang singkat. Inilah pengabdian kecil kami untuk perubahan yang lebih besar. Program kerja kami tidak hanya berfokus pada edukasi dan pengembangan desa, tetapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat dalam momen kebersamaan. I sleep so I can see you, 'cause I hate to wait so long. I sleep so I can see you, and I hate to wait so long. She took my fingers to her mouth, the kind of thing that makes you proud, that nothing else had ever worked out. And maybe I tried other things, but nothing can capture the sting of the venom she's gonna spit out right now. Kiss me on the mouth and love me like a sailor. When you get a taste and you tell me what's my flavor. Don't believe in God, but I believe that you're my savior. I know that you've been worried, but you're tripping in my favor. And when we're getting dirty, I forget all that is wrong. I sleep so I can see. Solid, tangguh, berdedikasi, KKNT 128 Universitas Diponegoro, Kecamatan Kaliori 2025. Terima kasih atas kehangatan, kebersamaan, dan kepercayaan yang telah diberikan. Sampai jumpa Desa Metese. Waktu kami mungkin singkat, tapi kenangan ini akan selalu membekas.
Halo semuanya, kami dari Tim 3 KKNT Undip 128. Kami menjalankan pengabdian di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Kami datang dengan semangat kolaborasi lintas jurusan, bersama-sama belajar dan berbagi. Tujuannya sederhana, yakni membantu desa ini membangun potensi alam dan manusianya, mencari solusi dari setiap masalah yang ada, sekaligus memperkenalkan inovasi baru demi kesejahteraan bersama. Ngomongin potensi, Tunggul Sari itu kaya banget, dari laut, tambak, sampai semangat warganya yang kreatif. Hasil tangkapan nelayan gak berhenti di dermaga aja. Warga mengolahnya menjadi kerupuk ikan yang renyah, abon yang gurih, sampai makanan olahan yang siap saji. Kreativitas ini bikin nilai ikan menjadi lebih tinggi dan banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Bukan cuma ikan saja, desa ini juga terkenal dengan tambak garamnya. Dari panasnya matahari, lahirlah butiran garam murni yang menjadi salah satu penopang ekonomi warga. Singkatnya, Tunggul Sari memiliki laut, memiliki garam, dan memiliki semangat warganya yang luar biasa. Tapi tentu aja, di balik potensi yang besar, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Masalah stunting masih ada, karena konsumsi ikan yang belum maksimal dan olahannya yang kurang menarik untuk anak-anak. UMKM belum banyak yang go digital, kemasan yang masih sederhana, pemasaran yang terbatas, bahkan pembayaran yang masih manual. Kris misalnya, padahal bisa banget bikin transaksi lebih gampang, aman, dan transparan. Desa juga belum memiliki peta administrasi yang jelas untuk acuan pembangunan. Nelayan juga kadang pulang dengan hasil tangkapan yang sedikit karena cuaca yang ekstrim, ombak, dan juga angin. Sampah rumah tangga juga masih menjadi PR karena belum diolah dengan baik. Data-data desa pun masih manual, padahal ada banyak aplikasi gratis yang bisa dipakai untuk mempermudahnya. Intinya, ada banyak sekali PR, tapi semua itu bukan halangan, justru menjadi tantangan untuk kita bersama-sama mencari jalan keluar. Desa Tunggul Sari adalah tanah yang subur, laut yang memberi, dan masyarakat yang selalu bekerja dengan hati. Ada nelayan yang berjuang di laut, petani garam yang setia di bawah terik matahari, sampai pelaku UMKM yang kreatif mengolah hasil laut menjadi kebanggaan desa. Semua bergerak bersama, melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Inilah Tunggul Sari, desa yang terus tumbuh, berinovasi, dan menjaga warisan untuk generasi berikutnya. Mari kita bangun bersama untuk Tunggul Sari yang lebih maju. Kerang hijau adalah salah satu potensi terbesar di Purworejo. Di pesisirnya, tambak-tambak kerang hijau terbentang luas, menjadi sumber mata pencaharian utama warga. Dari proses pembibitan hingga panen, semua dilakukan dengan keterampilan turun-temurun. Potensi ini tak hanya menghidupi, tetapi juga menjadi kebanggaan desa. Tak hanya itu, masyarakat juga mengembangkan budidaya bandeng dan kerang hijau. Bandeng dibesarkan di kolam-kolam tambak, sementara kerang hijau dibudidayakan di perairan yang bersih dan terjaga kualitasnya. Bebaskan mimpimu di angkasa, warna
Di sektor pengolahan, Desa Purworejo dikenal dengan produksi terasi yang khas, diolah dari rebun hasil laut yang segar, dengan cita rasa yang kuat dan aroma yang menjadi ciri khas kuliner pesisir. Yang ber-KKN di Desa Purworejo ini, alhamdulillah semua apa yang menjadi maksud dan tujuan anak-anak kami semuanya beberapa memperoleh. Saya selaku kepala desa mohon maaf yang sebenarnya atas kehadiran penjenengan semua dan atas kekurangan saya untuk menerima penjenengan semua yang selama ini. Kerang hijau adalah salah satu potensi terbesar di Purworejo. Di pesisirnya, tambak-tambak kerang hijau terbentang luas, menjadi sumber mata pencaharian utama warga. Dari proses pembibitan hingga panen, semua dilakukan dengan keterampilan turun-temurun. Potensi ini tak hanya menghidupi, tetapi juga menjadi kebanggaan desa. Tak hanya itu, masyarakat juga mengembangkan budidaya bandeng dan kerang hijau. Bandeng dibesarkan di kolam-kolam tambak, sementara kerang hijau dibudidayakan di perairan yang bersih dan terjaga kualitasnya. Di sektor pengolahan, Desa Purworejo dikenal dengan produksi terasi yang khas, diolah dari rebun hasil laut yang segar, dengan cita rasa yang kuat dan aroma yang menjadi ciri khas kuliner pesisir.
sumber KKN di desa Purworejo ini, alhamdulillah semua apa yang menjadi maksud dan tujuan anak-anak kami semuanya, beberapa Polri, saya selaku kepala desa mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran penjenengan semua dan atas kekurangan saya untuk menerima penjenengan semua yang selama ini. Selamat datang di Desa Banggi, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Ya, menurut saya PPT pernah desa Banggi, Kecamatan Kaliori. Yang pertama, karena kita di desa, potensi utama kita adalah pendidikan. Yang kedua, kita di Desa Banggi itu mempunyai wisata digital yang unggul. Terletak di pesisir utara Jawa, desa ini dikenal dengan alam yang asri, masyarakat yang ramah, serta potensi kuliner khas yang menarik. Desa Banggi terkenal dengan sektor pertaniannya yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Lahan sawah dan lahan tembakau yang luas menjadi penopang ketahanan pangan di desa ini. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana hamparan sawah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Desa Banggi. Potensi keunggulan kedua Desa Banggi adalah Pasar Brombong, sebuah pasar wisata yang menjadi pusat kegiatan kuliner dan interaksi sosial warga. Di sini, pengunjung dapat menikmati beragam makanan tradisional yang dibuat langsung oleh tangan-tangan terampil masyarakat setempat, mulai dari jajanan pasar hingga hidangan modern. Suasana pedesaan yang asri, udara segar, membuat setiap kunjungan ke Pasar Brombong terasa hangat dan penuh kenangan. Tidak hanya menjadi tempat jual beli, pasar ini juga menjadi ruang pertemuan budaya, di mana kearifan lokal dan tradisi diwariskan turun-temurun. Rupanya, potensi yang ada di Desa Banggi juga tak lepas dari beberapa indikator. Sebenarnya kita punya pasar Brombong itu ada dua. Brombong satu itu baru jalan 1,5 tahun ada COVID, dan Brombong 2 itu bahkan baru berdiri langsung dihantam COVID. Akhirnya wisata kita itu ambruk. Sejak kembali bangkit pada tahun 2024, branding Pasar Brombong sebagai pasar digital seperti hanya slogan. Sebagian besar pedagang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menjual produknya. Pun pengurus juga kehilangan semangatnya dalam pemanfaatan teknologi digital untuk promosi maupun transaksi di sana. Dari sisi kesehatan masyarakat, berdasarkan data resmi Desa Banggi tahun 2024, tercatat ada 11 kasus stunting yang menjadi perhatian bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Banggi juga perlu fokus pada peningkatan gizi dan kesehatan warga, terutama anak-anak. Karena memang dari awal juga disampaikan oleh Pak Camat, setiap desa itu memang harus juga menganggarkan untuk pencegahan stunting. Harapkan adik-adik kakak itu paling tidak bisa membantu kami, karena yang jelas potensi yang sampai saat ini real jalan itu memang bisa banyak itu promosi lewat digital itu memang kurang, jadi memang kurang dikenal lagi karena promosinya kurang segencar awal-awal kita berdiri. Untuk memaksimalkan potensi Pasar Brombong, mahasiswa KKN Desa Banggi telah melaksanakan berbagai program kerja. Kami memberikan edukasi untuk mengenai OSS untuk UMKM, membuat e-katalog menu pasar, serta mengintegrasikan link di sosial media. Selain itu, kami juga mendorong promosi digital melalui TikTok, serta mendampingi literasi digital untuk peluang usaha online. Selain itu, mahasiswa KKN juga fokus pada penanganan stunting di Desa Banggi. Dimulai di
bukti nyata, potensi desa dapat dioptimalkan dan tantangan dapat diatasi. Desa Banggi, terima kasih ya untuk cerita manisnya. Semoga sedikit yang kami berikan bisa membantu masyarakat desa yang panas ini.